Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang logika matematika ya. Kalian sudah pernah dapat logika matematika ini sejak SMA. Tapi di dalam logika matematika ini nanti ada yang sebagian sudah pernah kalian dapatkan di SMA, tapi sebagian lagi kalian belum pernah dapat ya, sehingga nanti akan dijelaskan. Seperti itu. Nah, filenya nanti ada logika matematika dalam file A, ada B dan ada C ya, seperti itu. Nah, saya mulai ya. Di sini sejarahnya logika. Kenapa saya berikan sejarah logika ini? Karena logika itu sebenarnya sudah ada sejak sebelum Masehi, ya. Jadi tahun 428 sampai 348 itu ada Plato, ada Aristoteles, ada Leibniz, ada George Boole, ada Ludwig Wittgenstein dan Emil, ya. Ini merupakan orang-orang yang fokus pada masalah logika, ya. Nah, logika ini kenapa kok jadi bahan bahan pembicaraan? Karena kadang-kadang ketika kita berlogika itu kadang-kadang kan merupakan opini ya, ada yang berupa opini, ada yang berupa argumen gitu ya, ada yang berupa menurut bahasa formal dan seterusnya. Nah, itu semua adalah sudah terbentuk sejak zaman dulu ya. Sehingga ketika kita belajar logika, nah ini dimunculkan sejarahnya. Ya, seperti itu. Tapi nanti dalam ujian tidak harus menghafal apa itu, kapan sejarahnya ini ditemukan siapa, enggak seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai pengantar logika matematika, logika itu merupakan bentuk representasi tertua yang dianggap sebagai bagian dari filosofi, ya, di mana berhubungan dengan segala jenis penalaran, ya. Nah, bisa berupa argumen. Argumennya apa? Argumennya adalah pernyataan tegas, ya, pernyataan tegas yang dapat dibuktikan kebenarannya, ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang berargumen, terus kemudian dia tidak bisa membuktikan datanya apa, gitu ya, berarti dia bukan berargumen, tapi dia hanya sekedar apa, kalau zaman sekarang ini, orang yang asal jeplak gitu ya, asal jeplak. Nah, itu baru. Kalau kalau dia berargumen gitu ya, kayak misalnya ada di apa ruang pengadilan gitu ya, dia berargumen dan kemudian membawa bukti, nah itu berarti benar argumen ya. Karena argumennya adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Terus kemudian setelah kalian berargumen, ada juga yang bisa dibuktikan secara matematis ya. Jadi ada pembuktian matematika ataupun bisa berupa kesimpulan berdasarkan sekumpulan hipotesis ya. Jadi ada dugaan-dugaan, kemudian dikumpulkan fakta-faktanya dan ternyata bisa ditarik kesimpulan. Itu pun juga sudah menjadi bentuk satu logika penalaran ya. Nah, aplikasi dari logika memerlukan aturan-aturan inference. Aturan inference adalah penarikan kesimpulan untuk menentukan kevalitan dari suatu argumen ya. Jadi semua nanti itu ada dua jenis nanti ya. Yang pertama adalah saya bisa memberikan ada fakta-fakta yang diberikan, kemudian kalian saya suruh menarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa didapatkan dari fakta-fakta yang ada? Itu jenis pertama ya. Nanti logika jenis kedua adalah sudah saya berikan fakta-faktanya gitu ya. Kemudian kalian apa? Saya berikan kesimpulannya ini, kesimpulannya valid atau tidak valid. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya bisa kesimpulan itu diberikan atau kesimpulan harus dicari sendiri ya. Itu nanti logika yang akan kita lakukan di sini ya. Nah, berikutnya logika merupakan dasar dari semua penalaran, itu berarti termasuk atau tergolong sebagai logika reasoning ya yang punya alasan. Kemudian juga ada penalaran didasarkan pada hubungan antar pernyataan, berarti merupakan statement ya. Dan dalam logika tidak semua jenis kalimat itu menjadi objek tinjauan. Ya, kalimat itu bisa bermacam-macam. Nah, nanti ketika kalian belajar logika ini, kalimatnya apa? Kalimat yang bisa diuji apakah dia betul atau salah itu kalau kalimatnya tertutup ya. Nah, kalau kalimatnya terbuka enggak bisa ya. Contohnya misalnya X ditambah 5 sama dengan 10 gitu. Nah, kalian bisa apa? Bisa menentukan kan X-nya, tapi begitu saya punya X ditambah Y sama dengan 9. Nah, X bisa nilainya berapa, Y bisa nilainya berapa. Jadi masih terbuka lebar ya. Jadi kalau kalian baru bisa memutuskan kalau tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Katakan X-nya 3, Y-nya 9, Y-nya 6 sama dengan 9, betulkah 3 tambah 6 sama dengan 9? Baru ketahuan nilainya betul gitu ya. Tapi kalau nanti X-nya 2, terus kemudian Y-nya masih 6, totalnya 8 ya. Nah, itu berarti apa? Berarti jadi salah. Nah, kayak gitu ya. Jadi jenis kalimat yang bisa dipakai itu adalah yang kalimat tertutup, ya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam proposisi, ya.
Nah, apakah proposisi itu? Proposisi itu adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, atau biasanya disebut dengan angka 1 gitu ya, atau salah itu false atau angkanya 0. Tetapi tidak bisa memiliki keduanya. Jadi artinya bahwa sebuah kalimat itu tidak bisa kalian bisa apa? Ya maybe yes atau maybe no, enggak boleh ya. Harus yes atau harus no, true atau false. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa keduanya ya. Jadi artinya kalau bisa keduanya itu artinya belum masuk ke dalam kata proposisi ya. Jadi proposisi harus ada satu nilai. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari kalkulus ya, ini apa namanya? Kalkulus proposisional sama kalkulus predikat. Jadi ada beberapa istilah ya. Kalian di sini kalau bicara tentang kalkulus kan sebenarnya sama dengan apa? Kalkulus itu sama aja dengan menghitung ya. Menghitung ya lebih condong ke menghitung, tapi sekarang ini kalkulusnya dibagi dua. Ada yang menggunakan proposisional, ada yang menggunakan predikat ya. Nah, masing-masing ini memiliki ciri khas. Kalau yang proposisional berarti apabila kaitannya dengan logika, kita bicara tentang bidang logika yang berkaitan dengan proposisi ya. Nanti ada game ya, gamenya bukan game beneran ya, tapi ada kalimat-kalimat tertentu. Pernyataan yang melibatkan konstanta atau kondisi tertentu secara spesifik yang bisa diketahui nilai kebenarannya itu disebut proposisi. Nah, proposisi itu selalu membentuk kalimat tertutup ya, karena tadi apa? Proposisi itu tadi harus memiliki satu nilai ya, memiliki dua nilai tapi dalam dua nilai itu tidak boleh keduanya dimiliki ya, sehingga bentuknya harus tertutup ya, seperti itu. Itu kalkulus proposisional ya. Sedangkan kalkulus predikat itu sama dengan bidang logika yang berkaitan dengan predikat atau kuantor atau dalam bahasa Inggrisnya quantifier ya, seperti itu. Nah, apa itu predikat? Yaitu pernyataan yang melibatkan variabel atau peubah ya, di mana variabel atau apa namanya tadi itu predikat itu masih bersifat terbuka ya. Sehingga di sini harus ada kuantor sehingga nanti apa? Jadi kelihatan dia bisa apa namanya menjadi fungsi yang proposisi dia jadi tertutup atau tidak ya. Jadi ada syaratnya, ada variabelnya. Jadi meskipun kalimatnya terbuka ketika saya punya bilangan apapun misalnya ya, punya bilangan apapun, kalau saya jumlah selalu terjadi sesuatu bilangan yang lain gitu ya. Kalau memang dia apa namanya bisa ditentukan variabelnya apa, jadi bisa tertutup ya, seperti itu. Jadi intinya bahwa kalkulus predikat itu sama dengan apa? Sama dengan kalkulus proposisional ditambah dengan dua quantifier. Masih ingat kalian tanda quantifier atau kuantor? Yaitu ada universal sama ada eksistensial. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya universal itu sama dengan for all atau for each atau setiap atau untuk semua ya. Itu ya. Jadi misalnya sekarang saya beri contoh misalnya semua mahasiswa Petra ya berasal dari Surabaya gitu. Jadi ya, saya misalnya punya kalimat semua mahasiswa Petra berasal dari Surabaya. Ketika kalian bisa membuktikan bahwa ada seorang mahasiswa Petra, ternyata dia berasal dari Malang misalnya ya, maka gugurlah pernyataan tersebut. Betul enggak? Jadi nanti ketika kalian membuat kesimpulan dalam predikat, ketika kalian disuruh membuktikan untuk semua atau berlaku untuk semua, tidak boleh satu pun gitu ya, untuk semua, ketika ada satu gagal, berarti kalian bisa apa? Bisa mengatakan bahwa dia tidak valid. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Begitu kalian ngomong, makanya hati-hati ketika ngomong, wah tadi itu saya semua semua uang saya habis misalnya. Nah, ternyata sebenarnya kalian tidak hanya ada di dompet saja, sementara di tabungan ada. Nah, itu tidak boleh mengatakan bahwa semua duit saya habis. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalimat itu untuk kalkulus predikat ya. Satu lagi apa? Beberapa ya. Beberapa itu artinya apa? Paling sedikit ada satu, tidak boleh kosong. Ya, paling sedikit ada satu. Nah, kalau ada paling sedikit satu, ketika kalian disuruh membuktikan nanti, apa yang terjadi? Ketika ada satu aja terpenuhi, maka dia valid. Betul enggak? Ya. Jadi kalau beberapa kalian mempunyai satu sudah benar,
maka kalian mengatakan bahwa beberapa ini semua benar. Gitu. Meskipun ada yang salah atau tidak, tapi paling sedikit satu aja yang benar. Sudah. Tapi kalau sebaliknya, apabila nanti punya predikat kuantornya itu adalah semua, ya, maka ketika kalian membuktikan ada satu aja tidak, berarti dia tidak valid. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini akhirnya nanti teknik kalkulusnya adalah bukan teknik menghitung, tapi benar-benar melibatkan logika. Ya, seperti itu, logika berpikir. Ya. Nah, ini contohnya kalkulus proporsional dan kalkulus predikat ya. Kalau kalkulus proposisional tadi kalimatnya harus tertutup kan? Nah, misalnya contohnya apa? 2 ditambah 3 sama dengan 5 atau 4 tambah 4 tidak sama dengan 8. Nah, kalau seandainya kalian saya suruh menilai apakah hasil proposisi ini adalah benar atau salah, maka kalian lihat 2 ditambah 3, 5 itu benar, ya. 4 tambah 4 tidak sama dengan 8 itu salah, ya. Ada kalimat atau, jadi nanti kalian akan berhubungan dengan logika proposisional itu berhubungan dengan 5 tanda hubung. Apa saja masih ingat? Ya, nanti ada dan, ada atau, ya, dan atau n, ada atau or, ya, terus kemudian ada negasi, terus ada implikasi sama ada biimplikasi, ya, ada 5 jenis seperti itu. Jadi kalau di sini kalau P-nya benar atau Q-nya benar, ya, Q-nya salah, kalau atau satu aja terpenuhi sudah benar, ya, kita simpulkan benar, ya. Jadi nanti kalian harus ingat bahwa apa? Proposisi dengan tanda hubung atau akan bernilai salah kalau semuanya salah. Betul enggak? Satu aja yang benar atau semuanya benar ya pasti benar, ya. Seperti itu. Itu contoh kalkulus profesional. Jadi harus berbentuk kalimat tertutup, ya. Sedangkan kalkulus predikat, contohnya misalnya seperti ini. Beberapa mahasiswa berasal dari Malang. Ketika kalian membuat kalkulus predikat kan harus ada variabel, ya. Terus kemudian juga harus ada kuantornya. Nah, berarti harus membuat sebuah apa? Sebuah proposisi yang bernama P dalam kurung X. Jadi bedanya di sini. Ada variabel X-nya. Kalau di proposisi tidak ada. Ya, hanya P. P itu apa? 2 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu proposisi P. Ya. Q, proposisi Q apa? 4 tambah 4 tidak sama dengan 8. Gitu. Ya, jadi tidak mengandung variabel sama sekali karena dia tertutup. Nah, kalau predikat ada PX, X adalah mahasiswa berasal dari Malang, ya. Nah, ketika saya notasikan ya dengan variabel tanda E terbalik itu artinya eksistensial, ya, artinya dibaca adalah apa? Beberapa mahasiswa, jadi kalau ada kalimatnya depannya ada XPX ya seperti ada di situ ya. Nah, di sini ini kalau saya tunjukkan kursor kelihatan enggak kursornya saya tunjuk-tunjuk ini? Enggak kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Hah? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Kursornya kelihatan, Bu. Oke, kalau gitu saya tunjuk-tunjuk aja. Saya lupa tadi soalnya Wakom saya ketinggalan. Jadi kalau saya bicara tulisan E terbalik X ini ya, PX itu dibaca beberapa mahasiswa berasal dari Malang ya. Nah, kalau seandainya E tadi saya tulis dalam bentuk A terbalik, itu namanya universal atau berlaku untuk semua. Jadi dibaca apa? Semua mahasiswa, kalau ini ya, ini saya ganti A terbalik ya, semua mahasiswa berasal dari Malang. Ya, tapi ketika saya ingkar, nah nanti akan ada hukum-hukumnya ya. Ketika akan saya ingkar, semula itu ada X menjadi untuk semua X. Jadi sama aja dengan kalau satunya sebelumnya false, ingkarannya apa? Adalah true gitu ya. Jadi kalau ada X beberapa, ingkarannya adalah semua. Tapi ingat, setiap diingkar, maka PX-nya pun juga ikut diingkar. Itu bedanya dengan yang sebelumnya ya. Jadi PX-nya ikut diingkar sehingga ingkaran dari beberapa mahasiswa berasal dari Malang, ingkarannya apa? Beberapanya jadi semua ya. Terus berasal dari Malang diganti bukan berasal dari Malang. Sehingga notasinya menjadi untuk semua X, not PX gitu atau bukan PX gitu ya. Itu cara menuliskan kalkulus predikat. Ya, seperti itu. Jadi ada variabelnya ya. Dah. Nah, jadi sekarang ini ada contoh permainan ya, permainan proposisi sebagai berikut. Nanti kalian bisa melihat ya, permainan yang pertama, gajah lebih besar daripada semut. Nah, ini proposisi atau bukan? Ya.
Akhirnya kalau kalian bicara tentang proposisi tadi itu apa sebenarnya? Proposisi itu sama dengan kalimat berita yang bentuknya sudah ketahuan, ada sesuatu atau ada seseorang ya, ada pasti tertutup gitu ya. Jadi kalau ada gajah lebih besar dari semut, itu berarti kan ada apa? Ada proposisinya ya. Seperti itu. Apakah ini pertanyaan ini? Apakah ini sebuah pernyataan ya gajah lebih besar dari semut? Jawabannya iya. Yang loh kok pernyataan iya? Saya yang barusan mengatakan gajah lebih besar daripada semut. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah iya, karena ini adalah berita. Bahwa ada berita gajah itu lebih besar dari semut. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, ketika ada berita dan berita itu secara logika itu bahwa gajah memang betul lebih besar dari semut, berarti jawabannya apa? Benar. Ya, gitu. Paham ya? Jadi permainan satu ini adalah dia pernyataan ya karena dia ada pernyataan sesuatu atau sebuah kalimat ya. Terus kemudian proposisi karena kalimatnya adalah berupa kalimat berita yang tertutup ya. Nah, terus kebenarannya sudah dapat diketahui kebenarannya ya. Contohnya yang kedua, 234 lebih kecil dari 111 ya. Pertanyaannya sama, apakah ini sebuah pernyataan ya? Iya, ya. Ini kan kalimat berita, ada yang memberitakan bahwa 234 kurang dari 111. Apakah ini sebuah preposisi? Jawabannya iya. Betul? Ya. Karena ini pun juga apa? Kalimat tertutup. Sudah jelas angkanya ada 234 sama 111. Tapi apakah nilai kebenarannya? Jawabannya adalah salah. Tidak. Ya, tidak gitu ya. Nah, tidak benar ya. Salah itu sama dengan tidak benar gitu ya. Nah, gitu. Permainan yang berikutnya ya. Y lebih besar dari 5. Nah, ketahuan kayak tadi ya. Y lebih besar dari 5. Tadi kan 234 kecil dari 111. Kalau sekarang Y lebih besar dari 5. Apakah, nah ini ya, nilai kebenaran dari pernyataan tersebut ternyata bergantung pada Y. Betul? Tapi nilainya belum ditentukan. Berarti ini namanya apakah sebuah pernyataan? Jawabannya iya, mengatakan Y lebih besar 5. Tapi dia bukan proposisi, karena proposisi itu harus tertutup, harus jelas. Ya, siapa yang lebih besar dari 5? Ya, kalau saya isi 4 kan jadi salah. Kalau saya isi 3 kan jadi salah. Jadi masih banyak artinya. Ya, seperti itu. Saya isi 6, jadi benar gitu ya. Jadi dia belum tertutup sehingga dia bukan proposisi. Nah, jadi pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proses proposisi atau kalimat terbuka, ya. Sehingga kebenarannya tidak tahu yang tadi itu, ya, bergantung nilai Y. Sekarang berikutnya. Sekarang tahun 2018 dan 99 itu kurang dari 50, ya. Apakah ini pernyataan? Ya. Ya. Apakah ini proposisi? Ya. Ya, ya karena semua ada kalimatnya ya tertutup gitu ya. Apakah nilai kebenarannya? Tidak salah. Salah. Dari sini kata dan, ya katakan sekarang ini 2018 betul katakan ya. Nah, tapi 99 kurang dari 50 itu salah. Ya, ini kan pada waktu itu saya buat tahun 2018 ya, 3 tahun lalu. Itu masih betul yang sebelah kiri ya, tapi 99 kurang dari 50 tetap jadi salah. Sehingga kalau kalimatnya dan, apa yang terjadi dengan dan? Dan itu akan bernilai benar kalau semuanya Semuanya benar. ya, betul. Jadi karena ada yang salah, itu salah dan salah, jadinya salah. Ya, paham? Oke, lanjut Paham. ya. Permainan berikutnya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini pernyataan? Iya. Kalimat ajakan sih sebenarnya. Iya, itu kalimat ajakan ya, bukan kalimat pernyataan ya. Jadi Ajakan. tidak ya, karena itu kalimat ajakan, kalimat permohonan ya, kalimat permintaan gitu ya. Ini sebuah permintaan. Jadi apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya tidak juga karena ini adalah sebuah permintaan ya. Itu kalau misalnya saya beri tanda seru itu kalimat perintah. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah gitu ya. Nah, itu kalimat perintah.
Jadi hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Ya, seperti itu. Jadi kalau pernyataannya tidak, maka dia bukan proposisi, ya. Berikutnya, X lebih kecil Y jika dan hanya jika Y-nya lebih besar X, ya. Meskipun kalimatnya ini sama-sama terbuka, tapi dia bersyarat, betul enggak? X lebih besar, lebih kecil Y dan Y-nya juga harus lebih besar X. Jadi sama dengan apakah ini pernyataan? Iya, Ya. ya. Karena itu bersyarat jika dan hanya jika itu adalah bikondisional, ya. Nah, apakah dia proposisi? Karena dia pernyataan, dia pasti proposisi, ya. Gitu. Jadi karena nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y, apakah nilai kebenaran dari posisi ini adalah benar. Jadi apapun yang dikatakan 5 lebih kecil ini, asal Y ini lebih kecil lebih besar ini ya, tetap aja tetap benar ya. Maka nanti jika dan jika itu kalau kalau benar, jika dan hanya jika benar itu nilainya benar. Salah jika dan hanya jika salah nilainya apa? Salah. Benar. Jadi bikondisional itu artinya apa? Akan bernilai benar kalau keduanya benar atau keduanya salah. Ya. Jadi B implikasi B dan S implikasi S itu nilainya benar. Akan bernilai salah kalau apa? B implikasi S dan S implikasi B kayak gitu, ya. Gitu. Ya. Ya, jadi permainan gamenya sudah tahu, jadi kalian sudah tahu ya apa itu pernyataan, apa itu proposisi, dan bagaimana nilai kebenarannya. Ya, contoh lain tentang proposisi. 19 adalah bilangan ganjil. Nah, ya, Presiden Soekarno adalah alumnus dari UGM. Salah, Presiden Soekarno dari ITB. Kalau dari UGM, Jokowi. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, benar. 8 lebih besar sama dengan akar kuadrat dari 8 tambah 8. 8 tambah 8 itu adalah 16, akar 16 itu adalah 4. Jadi 8 itu lebih besar dari 4, benar. Ya. Ada monyet di bulan, sementara ini kita tahu Salah. salah. Ya. Seperti itu, karena di bulan tidak ada air, ya, tidak ada kehidupan. Sementara makhluk hidup itu harus air. Ya. Jumlah hari dalam seminggu ada 7, benar. Untuk Benar. sembarang bilangan bulat n lebih besar sama dengan 0, maka ketika 2n itu adalah bilangan genap. Jadi n-nya itu ganjil maupun n-nya genap, kalau dikalikan 2 pasti genap. Ya, benar. X ditambah Y sama dengan Y tambah X. Untuk setiap X tambah Y sama dengan bilangan real, itu bersifat komutatif, itu adalah benar. Ya, sifat komutatif pada penjumlahan. Oke, paham ya? Itu contoh-contoh proposisi dari satu kalimat yang tidak majemuk. Ya, artinya belum ada tanda hubung. Ya. Nah, berikutnya lagi, contoh 2. Semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi, ya. Kenapa? Karena di situ adalah apa? Yang A. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di stasiun Gubeng? Nah, kalau kalian ternyata di kenyataannya adalah jam 3 sore, itu ternyata tiba dan benar, berarti baru tahu benar. Kalau kalian tuliskan jam 10, padahal harusnya jam 3, ngomongnya jam 10, itu berarti salah. Ya. Jadi kalimatnya masih kalimat berita. Masih kalimatnya masih kalimat bertanya. Ya. Jadi ini bukan proposisi. Sehingga dia bukan proposisi ya, jadi bukan apa namanya tadi? Bukan pernyataan. Isilah gelas tersebut dengan air, juga bukan proposisi. Kenapa? Kalimat perintah. Ya, itu kalimat perintah. Yang C ditambah 3 sama dengan 8. Kenapa? Soalnya X-nya belum tahu. Ya, karena X-nya X-nya belum pasti. nomor D-nya pun juga X-nya lebih besar dari 3. Juga ya belum tahu gitu ya. Jadi itu tadi bukan proposisi. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya proposisi lebih dari 1, kemudian ditambah dengan tanda hubung gitu ya. Terus notasinya seperti apa, dibaca apa? Contohnya misalnya, ya proposisi itu bisa dilambangkan dengan huruf kecil PQR atau boleh juga huruf besar ya. Contoh 1, misalkan P itu adalah cuaca hujan. Ingat ya di sini ya. P cuaca hujan. Nanti kalau seandainya apa namanya dia predikat itu harus ada X-nya dalam kurung X atau Y dan seterusnya ya. Jadi ini P cuaca hujan, tidak ada X-nya. Q adalah cuaca dingin. Ketika saya nyatakan kalimat negasi P, berarti negasi ini adalah lambang dari kata
tidak atau bukan, ya. Jadi kalau P-nya cuaca hujan, maka bukan P-nya apa? Cuaca tidak hujan, ya, seperti itu. Kalau dan, berarti kalau bahasa Indonesia itu kalimat yang sama, kata yang sama, tidak perlu disebutkan berulang, ya. Jadi contohnya di sini cuaca hujan dan cuaca dingin diganti dengan apa? Cuaca hujan dan dingin, ya. Demikian juga untuk atau, ini lambangnya dan ya, yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 3 ini dibaca atau. Cuaca hujan atau dingin. Tapi kalau saya punya ki atau not P, berarti dibaca cuaca dingin atau cuaca tidak hujan. Ya, atau cuaca dingin dan atau tidak hujan, tidak pakai cuaca lagi. Nah, sekarang kalau not P dan not ki, ya, berarti kesimpulannya dibaca apa? Cuaca tidak hujan dan tidak dingin, ya. Nah, kalau kalimat ada not ki, jangan disederhanakan dulu. Kalau kalian disuruh menyatakan dalam kalimat sederhana. Jadi not ki itu sebenarnya apa? Nanti tidak itu artinya hilang, betul? Tinggal ki. Jadi cuaca dingin, jangan. Kalau masih menyatakan statement, kalimatnya harus dibaca. Ya, jadi kalau dibaca seperti ini. Tidak benar, kurung itu artinya bahwa. Ya ini ya. Tidak benar bahwa cuaca tidak dingin, gitu ya. Nah, jadi tidak benar cuaca tidak itu yang akhirnya cuacanya dingin. Ya. Yang ini kalimat tanda panah satu ke arah kanan, tidak ada yang ke arah kiri nanti ya. Arahnya ke arah kanan, maka P ini sebagai bentuk pernyataan, Q sebagai bentuk kesimpulan. Jadi di sini jika cuaca hujan, jadi ini dibaca kalau dalam statement adalah if titik-titik then titik-titik. Ya, atau jika titik-titik maka titik-titik. Ya. Jadi kalau saya punya P maka apa? Jika cuaca hujan, maka cuaca dingin. Nah, seperti itu, ya. Itu notasi proposisinya, ya. Paham ya? Nah, ini masih pengantar ya. Masih Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Ke slide sebelumnya bisa, Bu? Ya. Kalau tidak benar bahwa cuaca tidak dingin sama cuaca dingin tuh sama atau beda ya? Sama. Jadi Oh, ini sama. nanti not key itu sama key. Ya, sama dengan key. Ya. Nanti kalau not-notnya genap, itu notnya hilang. Kalau notnya ganjil, itu tetap. Seperti kalian punya min 5. Min kalikan min 5. Hasilnya apa? Plus 5 ya. Nah, seperti itu sama. Jadi kalau nanti ada dua notasi not, gitu ya, berjejer, itu bisa saling menghilangkan. Tapi kalau begitu 3, ya sama dengan katakan apa? Not, gitu ya. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, tetap negatif. Gitu. Ya, jadi yang nomor terakhir 2 baris ini, yang terakhir ini adalah sama dengan cuaca dingin. Tapi ketika kalian saya suruh membuat pernyataannya, jangan langsung diganti cuaca dingin, tapi diganti dengan sesuai notasinya. Ya, tidak benar bahwa cuaca tidak dingin. Ya, kalau not P jadi apa? Not P. Tidak benar bahwa cuaca tidak hujan. Iya, tidak benar bahwa cuaca tidak hujan. Gitu ya. Oke, sekarang contoh kedua. P adikaya dan Q itu adibahagia. Maka ketika saya punya kalimat adi miskin, ya, maka kalian jangan membuat argumen lain, ya. Miskin itu sama dengan apa? Miskin itu sama dengan tidak kaya, betul? Nah, jadi kalian tidak perlu membuat ada R, P, adi kaya, Ki, adi bahagia, R, adi miskin. Tidak perlu. Karena miskin sudah bagian dari lawan dari adi kaya. Maka di sini not P. Ya. Tetapi atau koma itu sama dengan dan. Ya, ingat ya. Kalimat tetapi, kalimat yang, kalimat koma, ya, itu semua sama dengan dan. Ya. Jadi adi miskin, ya, tetapi bahagia itu berarti adi tidak kaya, not P, dan Ki. Ya, seperti itu. Itu ya. Adi kaya atau tidak bahagia, berarti adi kaya P atau itu or, kemudian tidak bahagia itu not Ki. Ya. Nah, tidak kaya atau tidak bahagia, berarti not P or not Ki. Ya. Adi miskin atau ia kaya dan tidak bahagia, maka seperti ini. Ya. Nah, kalimat ini nantinya kalian akan memiliki tanda ekivalen. Apakah benar dalam kurungnya nanti di not P or P, ya terus baru dan not Ki, ataukah not P or terus dalam kurung
P dan not Q, bergantung pada nanti kalimatnya. Kalau ini masih ambigu, ya, Adi miskin atau iya kaya dan tidak bahagia, ya, yang sudah dibiarkan saja, belum tahu kurungnya di mana. Nanti kalau kalian sudah belajar kurung, itu artinya sudah belajar asosiatif, ya, asosiatif adalah pengelompokan. Paham ya di sini ya? Seperti itu. Jadi kita hanya menuliskan berdasarkan notasi dan statementnya saja. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita bicara yang tadi kalkulus proporsional, sekarang kalau kalkulus predikat itu disebut juga dengan logika predikat dengan memberi tambahan kemampuan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan lebih cermat dan rinci. Dia bersifat dinamis. Karena apa? Ada variabelnya. Variabelnya itu bisa bermacam-macam nantinya. Ya, dia memiliki sifat dinamis, bisa menjadi siapa saja. Ya, contohnya misalnya, ya, saya punya kalimat anjing, ya, setia kepada tuannya. Ya, kalau saya bicara tentang anjing setia kepada tuannya, ketika saya membuat kalkulus proposisional, saya hanya bisa mempunyai satu kalimat saja, ya, yaitu anjing setia kepada tuannya. Tapi ketika saya punya kalkulus predikat, di situ kalimat itu tadi ada semesta pembicaraan yang berbeda. Betul enggak? Ada siapakah di sana? Ada tokoh? Ada tokoh-tokohnya siapa? Ada tokohnya adalah si anjing, ya. Nah, anjing itu kalau seandainya dia dipiara pasti punya nama gitu ya. Terus kemudian juga ada namanya majikan. Majikannya manusia, si anjingnya adalah binatang. Berarti kalau kalian punya dua tokoh di sana dan dia berbeda, ya, maka kita harus memberi variabelnya tidak boleh satu. Jadi harus anjing sebagai binatang variabel sendiri, semesta pembicaraan sendiri, kemudian si apa nama tadi? Si majikan itu adalah manusia dan dia juga punya nama sendiri. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya kalimatnya Snoopy. Snoopy itu kan kita kenal sebagai apa? Anjingnya siapa? Kalau kalian sering baca komik, Snoopy. Anjingnya Taunya Snoopy, Bu. anjingnya Tintin. Ya, Taunya Snoopy-nya dong. Snoopy-nya doang. Oh. Jadi Snoopy setia kepada John misalnya. Ya. Snoopy setia pada John. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa Snoopy itu anjing, John itu berarti tadi nama apa? Nama seorang tuannya, gitu ya. Nah, buatlah kalkulus predikatnya. Nanti kalian akan belajar itu nanti. Ya, ketika belajar kalkulus predikat. Gitu ya. Jadi makanya dia lebih bersifat dinamis karena semesta pembicaraannya bisa punya banyak. Ya, punya lebih dari satu variabel. Nah, berikutnya adalah suatu proposisi atau premis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah argumen atau objeknya, dan yang kedua adalah predikatnya atau keterangannya. Sehingga kenapa disebut dengan predikat? Nanti contohnya itu adalah predikat seperti kalau di dalam apa namanya bahasa Indonesia kan ada SPOK gitu ya, gitu ya. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi kalau yang dalam bahasa Inggris nanti ada apa? Ada noun, ada verb. Ya, kalau seandainya noun sama verb itu adalah sama-sama memiliki anak kalimat, masih disebut dengan noun frase sama verb frase dan seterusnya. Ya, dan kebetulan saya ternyata hari semester ini saya ngajar juga NLP, Natural Language Processing. Ya, jadi bagaimana kita bisa berbicara dengan komputer. Ya, pembicaraan antara manusia dengan manusia, manusia dengan komputer maupun antar komputer dengan komputer, ya seperti itu. Nah sekarang berikutnya adalah argumen, adalah individu atau objek yang membuat keterangan, ya. Sedangkan predikat adalah keterangan yang membuat argumen dan predikat, ya. Jadi dalam satu kalimat predikat itu bisa berupa kata kerja atau bagian dari kata kerja, ya seperti itu. Itu predikat, ya. Misalnya saya punya proposisi mengatakan rumput berwarna hijau. Ya. Nah, kalau kalian menuliskan dalam bentuk kalkulus predikat, siapa yang menjadi kata kerja di sana? Rumput berwarna hijau. Berwarna. Berwarna. Maka berwarna inilah
yang di luar. Ya, dalam kurung rumput, hijau. Ini kalau dibaca sama dengan rumputnya dibaca dulu, terus predikatnya dibaca, hijaunya dibaca. Baru rumput berwarna hijau. Ya, seperti itu. Seperti ya. Nah, itu penulisannya seperti itu. Ini adalah kalau ada X, kemudian ini adalah Y, ya, rumputnya X, kemudian hijaunya Y, maka di sini adalah nanti to place predikat. Jadi predikatnya memiliki 2 tempat. Ya, seperti itu. Itu ya. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Ini contohnya lagi. Manusia menjelajah Mars, ya. Kata kerjanya adalah menjelajah. Berarti di sini keluar menjelajahnya manusia sebagai kata pertama, kemudian Mars sebagai kata kedua. Jadi manusia menjelajah di depan Mars, bacaannya gitu. Ya. Saya tuliskan lagi, Johnny menyukai Jin, ya. Menyukai, menjelajah itu boleh diganti kata dasarnya, ya. Jadi nanti kalau kalian NLP akan belajar apa namanya? Ada stemming, ya. Ada dibuat kata dasarnya dulu, atau sama dengan kalau kalian mencari keyword, ya, keyword di Google gitu ya, dengan SEO, search engine optimization, maka pasti mereka itu akan apa? Merotoli semua, merotoli yang ada misalnya disukai, menyukai, itu semua sama di gitu ya, itu udah dibuang semua. Ya tinggal suka saja. Jadi itu kata dasarnya. Ya. Jadi di sini menyukai atau suka itu adalah sama dengan predikat. Jadi ditulis suka dalam kurung Johnny, Jin. Ya, seperti itu. Dibaca Johnny suka Jin gitu ya. Nah, berikutnya Patimura adalah seorang pahlawan. Nah, berarti dalam hal ini Patimura itu ada satu objek pemberitaan ya, penulisan di sini, sedangkan pahlawan itu adalah apa? Predikatnya. Jadi ditulis pahlawan dalam kurung Patimura, jangan terbalik. Ya, yang di luar kurung inilah yang predikat. Gitu ya. Jadi Patimura adalah pahlawan. Ya, kalian misalnya seorang pahlawan, ditulis pahlawan saja boleh karena seorang ini sama dengan apa? Sama dengan artikel, ya. Dalam bahasa Inggris artikel, yaitu ada seorang, ada beberapa orang, ada banyak orang, misalnya itu boleh dibuang. Ya, itu hanya artikel. Menentu kuantitas, ya. Berikutnya adalah anjing yang baik setia kepada tuannya, gitu. Ya. Ada kalimat anjing, ada kalimat tuan, berarti yang tadi saya katakan tadi ya, ada 2 objek yang berbeda, yaitu binatang, satunya adalah manusia. Jadi sekarang kita punya kuantornya ada 2, ya. Nah, ini kalian perhatikan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini sudah jelas, ada manusia, ada Mars, ada Johnny, ada Jin, ada Patimura. Sedangkan ini ada anjing. Anjing itu kan bisa siapa saja. Ya, tuan itu juga bisa punya siapa saja. Nah, jadi artinya kalau kalian nulis nanti untuk semua X dan untuk semua Y, untuk semua X itu mewakili semesta pembicaraan binatang-binatang, untuk semua Y ini adalah semesta pembicaraan untuk apa? Untuk manusia. Kenapa kok berlaku semuanya? Karena biasanya ini memang seperti itu. Anjing diciptakan, dia akan setia pada manusia yang menjadi majikannya. Nah, tapi dia tuh sangat memusuhi orang lain, ya. Makanya kenapa anjing itu dipelihara? Karena dia tuh bisa menemani majikannya, tapi bisa melindungi majikannya dari orang jahat atau dari orang asing. Ya, seperti itu. Jadi makanya sekarang bagaimana mengganti penulisannya, notasinya menjadi seperti ini. Untuk semua X dibacanya ya, kalkulus predikatnya untuk semua X dan untuk semua Y gitu ya. Jika X itu adalah anjing yang baik dan Y itu tuan dari X, maka X itu setia kepada Y. Nah, gitu. Sekarang kalau seandainya saya ganti Snoopy, anjing itu, tuan tadi Johnny, maka saya tuliskan apa? Kalau sudah saya menyebutkan bahwa ada anjing yang bernama Snoopy sama tuan yang bernama Johnny, maka untuk semua X dan untuk semua Y itu sudah gugur. Kenapa gugur? Karena kita sudah menentukan satu orang. Ya, satu orang. Jadi di sini saya punya apa? Snoopy, ya, jika Snoopy anjing yang baik dan Johnny tuan dari Snoopy, maka Snoopy setia kepada Johnny. Nah, kayak gitu. Itu untuk semua X sama untuk semua Y variabelnya sudah hilang. Karena kita sudah menentukan siapa yang menjadi apa namanya objek itu. Objek kita ya. Seperti itu, bukan yang menjadi juaranya. Oke? Ngerti ya?
Nah, berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke representasi logika ya. Elemen dari representasi logika itu merupakan unsur penyusun logika yang terdiri dari bagian utama. Yang pertama adalah sistem formal, yang kedua adalah dengan menggunakan teori pembuktian. Ya, jadi ini semua nanti masuk kalau kalian nanti jurusannya adalah jurusan AI, Artificial Intelligence ya. Nah, itu akan ketemu dengan kalimat-kalimat ini, nanti selain sintaks ada semantik, ada pragmatis, ada post-tagging, ada HMM dan seterusnya itu akan belajar ya. Nah, dasarnya itu ini. Ya, dasarnya adalah tentang logika ini. Itu ya. Jadi makanya kenapa matematika di situ adalah dasar dari mata kuliah lainnya. Jadi matematikanya anak infor gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama adalah sistem formal ya, yaitu suatu sistem untuk menggambarkan keadaan masalah yang terdiri dari dua aturan, yaitu sintaks dan semantik. Lebih gampangnya seperti ini. Sintaks itu adalah sama aja dengan tata tulis atau tata bahasa atau dalam bahasa Inggrisnya itu grammar ya. Jadi bagaimana kita membuat tulisan-tulisan, bagaimana kita membuat simbol-simbol, bagaimana kita menyusun kalimat-kalimatnya sehingga bisa terbaca ya logikanya. Itu sintaks ya tata tulis. Sedangkan semantik itu sama aja dengan pengertiannya. Jadi apa yang kita tulis tadi itu artinya apa? Nah, itu semantik ya. Jadi aturan untuk membahas pengertian yang dihasilkan oleh kalimat tersebut dan dengan diberi nilai kebenaran benar atau nilainya benar salah. Jadi begitu sudah tahu kebenarannya apa, karena tadi pengertiannya sudah jelas, maka kita baru bisa menentukan apakah nilai kebenaran benar atau nilai kebenaran salah. Jadi salah pun itu merupakan nilai kebenaran ya, karena selalu kita memiliki unsur itu selalu positive thinking. Jadi kalau kita punya nilai kebenaran, bisa saja benar, bisa saja salah. Jadi sama seperti kalau di pengadilan gitu ya, secara logika bahwa orang yang dituduh atau orang sekarang yang dijadikan tersangka itu masih disebut dengan apa? Masih praduga tak bersalah gitu ya. Jadi masih kita duga tidak bersalah. Kita selalu positif thinking. Nah, seperti itu. Ya, itu sistem formal. Sedangkan kalau menggunakan teori pembuktian, nah nanti suatu himpunan aturan untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan pernyataan atau argumen dengan menggunakan aturan-aturan penalaran atau rule of inference ya. Nanti kalian akan menghafal banyak sekali aturan. Kalau sekarang kalian tidak perlu menghafal, kenapa? Karena bentuknya ujiannya online ya. Kalau kalian offline ya, luring, nah itu ada beberapa hukum yang harus dihafal karena sifat UTS dan UAS ada tertutup ya. Jadi ada corona itu ada apa namanya? Ada hikmahnya ya. Kalian bisa melihat buku gitu ya. Kalau ujian tapi kalian tidak bisa bertatap muka ya, tidak bisa punya teman darat yang ngobrol-ngobrol tidak bisa. Nah, berikutnya. Kalian belum pernah lihat kampus ya? Artinya kampus secara fisik duduk manis di dalam ruangan belum ya? Karena kalian baru semester berapa? Semester 3. Oh iya benar. Kalian kan 3 semester ini ya? Sudah atau semester 2? Semester Ini 2. semester 2 sekarang. Semester 2. Berarti kalian memang benar-benar tidak pernah kuliah di kampus. Kalau yang anak tingkat 2 pernah pergi, Bu, tapi ya sebentar toh. iya sebentar dan tidak semuanya kan ya, tidak semua mata kuliah ya. Iya, Bu. Ya mudah-mudahan kalian berdoa aja semoga tahun depan sudah bisa kuliah semua karena sudah ada vaksinnya ya. Seperti itu. Dan berikutnya, dengan adanya teori pembuktian ini maka dibutuhkanlah tanda hubung. Nah, tanda hubung dalam logika ada 5 ya. Yang pertama adalah negasi. Negasi itu sama dengan not, sama dengan bukan tadi ya. Terus kemudian konjungsi sama dengan apa? Dan. Terus disjungsi itu sama dengan atau. Implikasi panah satu arah tadi. Kalau biimplikasi panahnya 2 arah ya. Yang mana akan dibahas pada bab selanjutnya ya. Jadi di sini penjelasan lebih rincinya masuk ke berikutnya ya. Logika proposisional dan logika predikat akan dibahas tersendiri. Ya. Siapa yang bertanya? Ini merupakan dasar dari logika proposisional dan logika predikat ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri, saya pindah ke slide yang berikutnya. Dan ini saya tutup juga, nanti saya buka lagi untuk recording berikutnya. Ya, ada yang bertanya?
Ya, kalau sudah saya akhiri untuk slide yang pertama, ya. Kita masuk slide yang kedua. Ini jumlahnya 67, harusnya saya kemarin diberitahu kalau mahasiswanya maksimum 55. Berarti ini 66, lebih 11. Tadi masih ada Ada WA yang saya. PNS 2 mungkin, Bu. Iya. Masih, Bu, saya ditolak, Bu, PRS 2, Bu. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Gitu. Ya, saya tidak bisa bantu apa-apa. Saya bilang, yang menentukan kan sistem. Silakan tanya ke jurusan aja, saya bilang gitu. Apakah bisa dibuka atau tidak, itu kan dari wewenangnya masing-masing jurusan. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya masuk ke yang berikutnya ya. Ngerti ya? Itu tadi dasar dari logika matematika, ya. Oke. Itu recordingnya saya matikan dulu.